الحمد لله الذي أنزلناه في ليلة القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Jamaah Masjid Al-Kautsar LPPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan satu tema yang berjudul menyingkap Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, paling tidak para ulama memberikan 3 definisi apa itu Lailatul Qadar. Yang pertama, kata ulama, Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kenapa Allah menyebutkan malam itu adalah malam kemuliaan? Karena di malam itu dijawab oleh Al-Quran di dalam surah Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam hari itu menjadi malam kemuliaan karena malam itu satu malam sebanding nilainya dengan 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qadar itu maknanya sempit. Kenapa sempit? Karena di malam hari itu, sesuai dengan firman Allah melanjutkan tadi di dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam hari itu malam yang sempit karena ribuan malaikat, jutaan malaikat, miliunan malaikat turun menyesaki bumi ini, sehingga bumi ini sempit karena jutaan ribuan malaikat turun ke muka bumi ini. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pertama, mengabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah di malam hari itu. Dan yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajr, memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, dan menyampaikan semua pesan-pesan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu berarti takdir. Di malam hari itu
kita tentukan takdir terbaik kita. Takdir akan hidup di dunia ini, takdir karir kehidupan di dunia ini, takdir apakah kita mau takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka malam Lailatul Qadar itu menentukan takdir baik kita kepada seluruh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar juga khusus diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat umat-umat terdahulu, Masya Allah, usianya panjang-panjang. Usia Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang dijelaskan di dalam Al-Quran 900 plus 50 tahun atau 950 tahun, segitu panjangnya usia Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi tidak untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul katakan usia umatku baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun itulah usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu fasilitas jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang malam hari itu menjadi malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu kemudian kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Malam itu menjadi malam yang istimewa karena terjawab di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Allah turunkan Al-Quran di malam hari itu, maka malam hari itu menjadi malam yang mulia, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Begitupun bulan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini disebutkan oleh Nabi Syahrun Azimun Mubarak, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka nilainya sama seperti tidak terkurangi pahalanya. Kita mengerjakan yang sunnah di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita diberikan ganjaran amalan yang wajib. Subhanallah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berlipat-lipat kita dapatkan di bulan Ramadan, amalan di bulan Ramadan ini. Kenapa Ramadan menjadi Ramadan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya? Dibanding bulan yang dari mulai Syawal sampai ketemu Rajab, Sya'ban, dari 11 bulan yang lainnya. Hal ini terjawab di dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Keberkahannya alladzi unzila fihi al-Qur'an, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Bahkan jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang satu-satunya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemuliaan malam, kemuliaan bulan, begitupun kemuliaan Rasulullah SAW karena kemuliaan Al-Quran. Dan Ramadan itu menjadi istimewa karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka itu 14 abad yang lalu, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi suami yang terbaik, menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, kata Nabi, khairukum, kalian menjadi orang yang terbaik manakala man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, orang yang terbaik itu, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa Lailatul Qadar itu menjadi satu misteri? Tidak satupun manusia, bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Meskipun banyak pandangan para ulama, Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan turun dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun di tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi di hari-hari ganjil di 10 Ramadan.
Pertanyaannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa menjadi misteri Lailatul Qadar itu dan semua kita ingin menggapai Lailatul Qadar itu? Jawabannya kata para ulama, agar kita terus berbuat kebaikan. Meskipun di tanggal 1 Ramadan, meskipun di hari-hari genap, tetapi amalan-amalan kita tidak kalah seperti amalan-amalan di Ashrul Awakhir, wabil khusus di hari-hari ganjil. Ramadan menjadi istimewa, bahkan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ketika dalam kebaikan itu Allah suka, Allah senang terhadap kita. Itulah kenapa Lailatul Qadar menjadi misteri, agar kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 186-nya menyambung dari ayat-ayat sebelumnya. 183, 184, 185, 186 di dalam surah Al-Baqarah kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau ada yang bertanya tentangku, inni qarib, aku sungguh amat sangat dekat kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, silakan bermohon kepadaku, silakan mengadu kepadaku apapun persoalan kita, silakan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan semua permohonan-permohonan kita. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil dari spirit Lailatul Qadar, sehingga kendati Ramadan sedang berkemas ingin meninggalkan kita, tetapi spirit Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi kita mampu menerapkan di 11 bulan yang akan datang, kita jadikan seperti Ramadan yang kita lalui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, khatib sampaikan, bermanfaat buat khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita, puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة